لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. إلا شيخ عبد الله بن أحد شيخ المرزوقي شيخ عبد الله فقيه رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. Waliyahdhar kullal hadari, dan hendaklah menghindari semaksimal mungkin dalam menghindarkan diri sokoman orang umiro yang diperintah bima'rufin dengan kebaikan, wanuhiya dan dilarang an mungkarin dari kemungkaran. Berhati-hati terhadap apa? Minal kibri, dari takabur, wal unfati, dan keras kepala atau keras hati, waradil haqi, dan menolak kebaikan, wal qawli li amirihi, dan ucapan pada orang yang merintahkannya, wa nahihi, dan orang yang melarangnya. Alaika nafsaka, urus dirimu sendiri. Wa ma fi ma'na dzalika, dan atau yang semana dengan itu, apa yang semana dengan itu, min nuzuli maqtillahi bihi wa qadi ghadabihi alaihi, yakni turunnya kemurkaan Allah dan sama ini hulul itu turun atau bertempat atau bertempatnya kemurkaan Allah di atasnya, wa yakunu haluhu, dan ada keadaan man umira tadi iku kahaliman qala Allah ta'ala fihi, seperti orang yang Allah ta'ala firmankan di dalamnya, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan bila dikatakan padanya ittaqillah, tautlah pada Allah, akhadhathu al-'izzatu bil itsmi, maka menguasainya apa al-izzatu, perasaan mulia, bil itsmi, dengan dosa. Fasbu jahannam, maka cukuplah untuknya jahannam, wala bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat berdiam atau tempat kembali. Dan makanya seperti dulu pernah disampaikan tentang tafsir Imam Ar-Razi rahmatullah alaih, bahwa watawassaw bis sabr, tafsir ketiga adalah hendaknya orang yang dinasihati ini juga sabar. Sebab memang bawaan nafsu manusia itu pengen dimuliakan, gak pengen diatur, intinya begitu. Pengen dia yang didengar, gak mau mendengar. Pengen dia yang ngatur, gak mau diatur. Pengen dia yang mengendalikan, gak mau dikendalikan. Itu nafsu manusia begitu. Dan itu bukan hanya dari sisi kajian ilmu agama. Dia diskusi dengan seorang profesor, sama Ustadz, kita kajian kita sosiologi juga begitu. Nafsu tertinggi manusia itu begitu. Dia bebas, gak ada yang berani mengkritik, dan dia omongannya didengar oleh orang yang di sekitarnya tanpa ada yang berani melawan. Udah, itu puncak. Kalau dalam bahasa tasawufnya hubbul jah, cinta kedudukan. Itu nafsu manusia paling puncak
dan paling susah dihilangkan. Idris. Nah, cucunya, cicitnya Hubul Jah tuh ya ini. Dia nggak langsung pengen dihormati, pengen nggak, belum, mungkin karena kurang modal. So, kalau itu perlu modal ilmu, modal harta, modal apalah gitu. Hubul Jah sampai ke sana itu. Nanti dia punya kelebihan, udah Hubul Jahnya muncul. Nah ini cicit-cicitnya itu, benih-benihnya itu, ini benihnya diantaranya. Dia diingetin kebaikan, dicegah kemungkaran, yang muncul takabur. Emang ente siapa? Berani ngingetin. Dan menjadi keras hati, menjadi keras kepala, udah nggak mau denger aja pokoknya. Walaupun dia tahu dia salah, ngeyel aja pokoknya. Tahu yang ngomongin ini bener. Gimana supaya nggak nampak bahwa dia mau tunduk? Ya. Hati menerima, sebenarnya hati kecil itu menerima, benar sebenarnya omongan dia ini. Tapi kan yang ngomong ini anak kecil. Kan yang ngomong ini setara. Yang ngomong ini bukan ustadznya, yang ngomong bukan sesepuhnya, yang ngomong setara atau di bawahnya. Oh, itu gengsinya minta ampun dengan nafsu itu. Jadi nafsu itu bukan hanya sekedar makanan, minuman haram ditinggal, bukan sekedar itu mah kelihatan mata. Tapi tunduknya pada kebenaran, nah itu juga melawan nafsu juga. Nah, dengan dia takabur dan dia keras hati dan menolak kebenaran, Abu Jahal laknatullah alaih itu kan bukan nggak kenal, bukan nggak tahu bahwa Sayyidina Muhammad SAW itu Nabi, bukan nggak tahu, itu tahu betul. Tapi gengsinya itu yang membuat dia nggak mau ikut. Hatta iblis laknatullah alaih itu bukan nggak kenal Allah. Dia tahu dia ini makhluk Allah, tahu itu. Orang dia ibadah nggak tahu berapa ribu tahun itu terus-terusan. Tapi waktu disuruh sujud nggak mau tuh, kenapa? Gengsi ini. Nggak mau kalah gengsi, nggak mau jatuh gengsi. Bayangin iblis namanya Azazil yang asalnya ahli ibadah, begitu hebatnya sampai dia jin tapi di barisan malaikat, jatuh menjadi hina sehina-hinanya gara-gara gengsi. Jadi itu potong, itu penyakit itu potong itu. Potong. Jangan mengira bahwa setelah dipotong akan hilang, enggak. Nafsu itu terus ada gitu. Jadi perang melawan nafsu itu bukan seperti kita membasmi jamur misalnya di tanaman, kasih obat selesai mati aja udah. Enggak begitu. Hari kita bisa melawan, besok belum tentu bisa melawan lagi, belum tentu itu. Hari ini nafsu tunduk, belum tentu besok sudah selalu tunduk, enggak juga. Akan selalu ada peperangan melawan nafsu itu. Hari ini tunduk, nurut gitu. Begitu selesai ngaji, misalnya ini santriah, misalnya pas nikah, ternyata suaminya kalah ilmunya, wah muncul lagi nafsunya. Ya, Qurannya juga nggak bener, ngapain ngatur-ngatur? Udah benerin dulu Qurannya, gak usah ngatur orang. Nanti kalau Qurannya lebih baik daripada saya, baru ngatur saya. Padahal tahu yang diomong itu benar, dan mestinya itu suami ditundukin. Misalnya begitu. Atau misalnya santri udah pulang, bapaknya dulunya nggak ngaji, misalnya. Diomongin sama bapaknya. Maka yang muncul egonya tadi. Bapaknya, bapak tadi kan nggak pernah ngaji, tahu apa? Ya tapi ya bukan untuk nurut itu. Nah, maksud saya jelaskan bahwa peperangan melawan nafsu ini bukan peperangan ringan sekali dua kali, enggak. Seumur hidup, ya, seumur hidup
Sekarang tunduk belum tentu besok bisa tunduk. Sekarang nurut belum tentu besok bisa nurut. Sekarang mau mendengar belum tentu besok mau mendengar. Kan itu namanya hati itu, berbolak-balik itu. Dan perang melawan nafsu itu jauh lebih bahaya daripada perang melawan orang kafir. Kenapa? Perang melawan orang kafir ini musuhnya kelihatan. Cara melawannya juga jelas, nyata. Kalau perang melawan orang kafir. Dan kalau kita melawan lalu kalah mati ke surga. Itu. Tapi kalau perang melawan nafsu, musuh gak kelihatan, nyerangnya kapan gak terasa kadang-kadang, dan selalu mengikuti kita. Kalau kalah ke neraka. Ya. Kalau kalah kemana? Ke neraka. Jadi ringkasnya di antara kita siapapun jangan pernah merasa sudah beres, sudah jadi. Enggak ada begitu. Enggak ada itu. Oh, saya mau udah tamat, sudah selesai semua, nafsu sudah bersih. Siapa yang jamin gitu? Nah itu iblis kurang gimana? Ilmunya banyak, ibadahnya banyak, ujung-ujungnya kalah sama nafsunya sendiri kan? Akhirnya suruh isyarat hormat aja nggak mau coba. Karena gengsi tadi itu. Nah, perangi itu, makanya perangi, dan itu harus dari diri kita sendiri. Sebab nafsu itu dia mencari celah untuk membela diri. Dia akan terus mencari celah itu untuk membela nafsunya itu. Dicarikan alasan supaya nafsu menang. Dia sih enak aja ngomong gitu, kan nggak ngerasain saya. Yang tahu saya kan saya, ngapain? Nah gitu. Dia kan nggak tahu saya yang sebenarnya saya ini siapa. Udahlah biarin. Nah, bisa begitu. Nafsu begitu. Sampai akhirnya dia berani ngomong, udahlah pikir dirimu sendiri aja. Kamu juga belum benar kok, ngapain nasihatin orang? Bisa diomongkan, bisa nggak diomongkan juga. Tadi dalam hati begitu gitu. Nah, gampang ngomongin orang. Kemarin saya lihat dia wudhu juga belum benar. Dalam hati begitu. Cari alasan, padahal yang diomongkan ini bukan masalah wudhu misalnya. Masalah kebersihan misalnya. Masalah bangun awal misalnya. Tapi berhubung nafsu ini perlu pembelaan, maka dicarikan alasan nyambung terserah. Pokoknya gimana supaya nafsu senang aja. Iya sih, dia bangun awalnya menang. Tapi kan wudhunya saya lihat masih belepotan. Ngapain didengar? Nafsu cari alasan begitu. Wah itu perangi itu. Jangan dikira kalau sudah hatam kitab tasawuf 10 jilid, nafsu selesai. Enggak begitu. Jangan pikir kalau sudah simaan 10 kali hatam, kemudian nafsu tunduk. Enggak begitu. Manusia ini di samping ada nafsu, ada korinnya lagi tuh, lihat, makanya harus hati-hati. Ya. Ada nafsu, ada korin lagi. Oh, udah. Makin berat perjuangan kita ini. Udah nafsu itu nempel terus, ada jin korin yang memang itu bisikannya keburukan juga, udah kerjasama dia. Dari seluruh manusia jin korinnya dituduhkan kan Rasulullah SAW, yang lain kita sama jin korinnya tetap aja kafir, bisikin yang enggak. Jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa selamat. Kalau dinasihatin siapapun dia, bagus terima gitu aja. Jangan nanti nyari celah untuk membalas. Awas, nanti akan saya nasihatin balik. Loh itu nasihatin bukan nasihatin, nyari balas dendam itu. Ya sekarang saya kalah. Nasihatin kok kalah menang. Ya saya kalah. Awas nih. Kalau pas wudhu depan orang banyak, akan saya permalukan pokoknya. Lagi wudhu. Yang benar wudhunya. Wah, puas nafsunya. Kata-katanya bagus, suruh berbagi wudhu, tapi dorongannya balas dendam. Dapat pahala nggak itu? Boro-boro dapat pahala. Yang ada mungkin malah nyakitin. Kalau dikasih lihat benar, udah terima aja, selesai udah.
Gak usah cari celah, cari alasan awali, cari kesulitan balas dendam, akan nasihatin balik supaya egonya kita dapat. Ya udah, niatnya udah nggak benar lagi. Ini perjuangan seumur hidup, ya. Sampai kapan? Seumur hidup, ingat itu. Mau sampai kalian jadi kakek-kakek, nenek-nenek, tetap aja perjuangan ini ada. Tetap aja. Nggak akan selesai. Itu kan konsep orang itu. Darah muda, iya darah muda gede, tapi bukan darah tua terus nggak ada nafsunya. Tetap aja ada nafsunya. Tetap ada nafsunya. Jangan pikir selesai. Terus kalau udah tua mudah dinasihatin, sama aja susah juga gitu. Nah, hakim kan udah dekat dengan bau tanah. Ngomong sembarangan. Wah, gitu nanti. Maka ini perjuangan seumur hidup ini. Mau nerima nasihat, mau nerima kebaikan, mau nerima kebenaran. Perjuangan seumur hidup. Berat itu. Nafsu yang berat. Kalau hati bersih ringan. Jangan dipikir, jangan dikira misalnya kalau udah berkeluarga misalnya seorang suami dinasihatin istrinya, diingetin mudah terima, belum tentu muncul gengsinya. Entar dulu kan saya kepala keluarga, nggak usah banyak ngatur, saya kepala di sini, misalnya begitu. Dan jangan ngira juga kalau kita santri udah hatam sekian puluh kitab lalu punya istri dengan mudah terima nasihat, belum tentu juga. Insya Allah lah gampang. Ada istri mah cuma lulusan SD, habis itu kerja di pabrik. Gampang dikendalikan. Enggak begitu. Nafsu itu enggak kenal pendidikan, enggak kenal apa-apa. Nafsu gede, pokoknya udah gitu aja bawaan manusia. Tinggal bagaimana usaha untuk menaklukkannya. Jangan pernah merasa berhenti. Sudah khatam, sudah selesai, sudah tamat, enggak ada ceritanya. Wa amal amiru bil ma'ruf. Ada orang yang merintahkan kebaikan. Wan nahi 'anil munkari, dan orang yang mencegah kemungkaran, fala 'alaihi min zalika. Maka enggak ada beban apa-apa atasnya min zalika dari omongan atau kejadian itu. Adapun yang mendakwahkan, adapun yang ngasih nasihat, adapun yang ngingetin, itu kalau dibantah dia enggak akan jatuh derajatnya di depan Allah. Dia nggak jadi dosa, dia nggak jadi kecil, dia nggak jadi remeh di depan Allah. Tetap dia mulia. Hanya ini nafsunya yang dinasihati pengen merendahkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wa in rudda alaihi qawluhu kana ablagha fi thawabihi wa 'azama fi ajrihi. Dan apabila ditolak atasnya omongannya, maka itu lebih dahsyat, lebih kuat dalam pahalanya, lebih nyampai, lebih sempurna pahalanya, dan lebih agung pahalanya sama. Fal yasbir wal yahtasib, sabar dan ihtisab, menghitung pahala dari Allah. Dah gitu aja. Wal yakun, dan hendaklah ada apa qasduhu, maksud orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ikut takhlisa nafsihi, melepaskan dirinya sendiri, wa takhlisa akhihi, dan melepaskan saudaranya minal itsmi, dari dosa. Wal yakun, dan hendaknya ada apa haluhu, keadaannya, iku kahaliman waqa'a akhuhul muslimu fi halakatin, itu seperti keadaan orang yang terjatuh sapa akhuhul muslim, saudaranya muslim, fi halakatin, dalam kebinasaan, awaratatin, atau dalam problem, minal waratati, dari problem-problem, dari permasalahan-permasalahan,
kaharqin seperti kebakaran, au gharqin atau seperti tenggelam. Wa huwa qadirun, sedangkan dia mampu ala takhlisihi, untuk menyelamatkannya, wa inqadhihi, dan menyelamatkannya. Bal aula, bahkan lebih utama. Fa inna halakad dini, karena sungguhnya kebinasaan agama, wa ta'arruda, dan menyiapkan diri li sakhati Rabbil alamina, untuk mendapatkan kemurkaan Rabbul alamin, iku asyaddu, lebih kuat, lebih parah atau lebih berat, wa a'dhamu, dan lebih agung, min halakid dunya, dari kebinasaan dunia, wa talafin nufusil ladzi la yafutu bihi, dan hilangnya diri, lebih berat daripada hilangnya diri atau nyawa, alladzi la yafutu, yang tidak luput, bihi, dengannya, illa mufaraqatu hadhil haidit tufaniyah, kecuali berpisah dengan kehidupan yang fana ini, wa hadid daril zailah, dan kampung yang akan hilang ini. Balla munasabata, bahkan tidak ada kesesuaian, wala muqarabata, dan tidak ada kedekatan, baina itlafid din wa baina talafid dunya, antara hilangnya atau menghilangkan agama dan antara hilangnya dunia. Wa innal ladzi ya'muru, dan sungguhnya orang yang memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa yanha 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran, iku sa'in, orang yang berusaha fi khalati nafsihi wa najatiha, sedang berusaha dalam menyelamatkan dirinya dan keselamatannya. Sawa'un, sama ada, ukhidha, diambil, apa biqaulihi, berkatanya, aw lam yu'khad bihi, atau tidak diambil. Omongnya didengar gak didengar, itu sama saja, dia usaha menyelamatkan dirinya sendiri. Waqad balagha, dan telah sampai pada kita, Abu Anna rajula, sungguhnya seorang laki-laki, iku yata'allaku, dia menarik-narik gitu, berpegangan atau menarik, birojil, pada orang lain, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa la ya'rifuhu, sedangkan rojuli yang akhir ini, iku la ya'rifu, tidak mengenal rojula yang depan itu. Fayaqulu, maka berkata sebuah rojuli ini, lahu, pada rojula yang depan itu, ma'alaka ilayya, apa urusanmu ilayya, padaku? Wa ma baini wa bainaka ma'rifatun, tidak ada antara aku denganmu perkenalan, enggak kenal kan kita. Fayaqulu, maka berkata sebuah rajula, kunta, ada engkau, ikut taroni, melihatku, alal khati, atas kesalahan, wal mungkari, dan kemungkaran, fala tanhani, maka engkau tidak mencegahku. Ini yang sering dibayankan oleh para ulama, para masyayikh. Kita jangan merasa bebas, bisa lepas kalau melihat kemaksiatan, kita diam dengan hati enggak, dengan tangan enggak berani, dengan omongan enggak juga. Siapa tahu nanti akan dipegang, diseret, ditarik-tarik oleh orang yang pernah maksiat lalu dibiarkan. Nah, jadi maksud utamanya adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Tatkala kita dakwah, kita mengingatkan itu. Supaya apa? Supaya nggak disalahkan di akhirat. Itu maksud utamanya. Baru kemudian maksud kedua, menyelamatkan saudara muslimnya. Menyelamatkan saudara muslim gimana? Hendaknya dia melihat temannya yang sedang salah, yang sedang melakukan kemaksiatan misalnya,
itu dia pandang seperti orang yang terancam jiwanya. Anggap aja dia seperti melihat orang terbakar rumahnya. Yang rumahnya terbakar nggak tahu, dia lagi asik tidur. Kasih tahu nggak tahu gimana, dibangunkan sekeras-kerasnya sampai bangun, sampai sadar memang. Awal-awal mungkin ditendang kita, ganggu orang tidur. Bahkan kalau besar-besaran jasa ya lebih besar jasa orang yang menasihati kita urusan agama daripada membantu kita menyelamatkan diri dari kebakaran sebenarnya. So, kalau kebakaran itu ya selesai, urusan harta habis, udah selesai. Udah, gak ada problem lagi. Tapi kalau kebakarannya kebakaran karena agama, kan neraka itu jurusannya. Ya, kalau kepleset masuk sungai misalnya, ujungnya hanya mati, selesai udah. Tapi kalau kepleset urusan agama, ujungnya ke neraka, naudzubillah. Di sana nggak bisa mati, bukan lebih dahsyat, lebih berat itu. Nah, maksudnya kita melihat orang rugi dunia aja kasihan. Melihat orang celaka jiwanya aja kasihan. Masa lihat orang celaka agamanya dibiarkan? Sedangkan kalau dibanding-bandingkan itu bukan bandingannya gitu. Bukan bandingannya, kerugian dunia dengan agama itu bukan bandingan sama sekali. Kalau kerugian 1 juta dengan 1 miliar itu nampaknya nggak bisa dibandingkan, tapi masih ada persamaannya, sama-sama uang. Tapi kalau membandingkan kerugian agama dengan kerugian dunia, itu sama sekali bukan bandingannya. Nah, kalau kita sudah sampaikan, kita sudah ingatkan, sawa'un ukhidha biqawli aw lam yukhad, udah bukan urusan lagi. Yang penting saya sudah sampaikan, didengar ya syukur, enggak apa-apa, alhamdulillah. Di akhirat jangan tuntut saya, udah selesai. Dan mengingatkan kebaikan itu memang nafsu sangat gak mau sebenarnya dia juga. Berat itu. Belum lagi setan menghalang-halangi, jangan, biarin aja. Yang penting kamu selamat. Kenapa? Saya mengingatkan kebaikan ini 180 derajat bertentangan dengan misi setan gitu. Makanya setan habis-habisan berusaha untuk menghalangi. Makanya ingat, nanti di akhirat itu akan ada orang yang ditarik-tarik oleh orang lain gara-gara kelihatan ini melakukan keburukan, dibiarkan. Bayangkan ini orang nggak kenal ini bisa begitu, apalagi orang yang kita kenal, keluarga sendiri, saudara sendiri, anak sendiri, istri sendiri, suami sendiri misalnya, jangan dianggap selesai urusannya. Dan itu memang beda dengan ilmu ya. Itu beda dengan ilmu. Ustaz Lutfi rahmatullah alaih, pernah beliau itu di Maluku kalau nggak salah, apa di daerah sana lah, timur Ambon apa Maluku apa Ternate gitu. Ada seorang qori'ah atau ustadzah lupa, punya pengajian besar di depan umum begitu. Pas lewat, kata beliau, insya Allah saya yakin di rumah tangganya itu Bu Ustadzah ini nggak taat ke suaminya, dan dia nggak sakinah di rumahnya. Oh Ustaz, dia bagus ini, buktikan aja. Maka penasaran ini orang yang dengar, akhirnya dia cari kabar, ya Allah bener itu kelihatan hebat, manis omongannya tuh di depan umum, begitu di rumahnya, oh bertengkar aja tiap hari sama suaminya.
di tempat Abu Jadi Bojonegoro sana ada juga mirip begitu, seorang penceramah terkenal. Ya, terkenal masuk panggung masuk TV sih enggak, maksudnya di kalangan ibu-ibu terkenal di ceramahnya, hebat. Subhanallah, itu namanya bertengkar dengan suami itu tiap hari, hampir tiap hari, sampai kedengaran tetangganya. Itu yang ceramahnya bagus, kenapa kok begitu? Masya Allah. Ya ilmu sudah punya, tapi ternyata waktu beramal ini nggak mudah gitu, nggak mudah. Dan bagi laki-laki, ya, sebaliknya juga, gitu. Nggak semua yang nampak bisa ceramah, oh hebat di mana-mana, bisa nasihatin istrinya. Nggak semuanya juga. Ya. Makanya perjuangan seumur hidup. Yang menyampaikan juga berjuang, yang diingatkan juga berjuang. Musuhnya sama, nafsu dan setan sebenarnya. Jangan pernah merasa selesai, sukses, sudah tamat, hatam. Enggak, itu enggak ada. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal